Pengembangan literasi seorang pelajar harus dimulai dari tempat yang sering dikunjungi, yaitu sekolah. Dan perpustakaan harus mampu memfasilitasi dan menarik perhatian siswa untuk berkunjung dan membaca. Karena perpustakaan merupakan langkah awal sebagai jendela dunia untuk berkembang. SMK Negeri 1 Depok selalu mengadakan lomba perpustakaan tahunan, seperti duta literasi, mural, desain logo, dan kategori siswa paling sering berkunjung, serta seminar literasi. Setelah beberapa dokumentasi dari kegiatan perpustakaan tahunan. Ini adalah kondisi dan keadaan serta kegiatan-kegiatan yang sering diadakan di perpustakaan di sekolah saya. Lalu, bagaimana keadaan perpustakaan di luar sekolah? Perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta sudah tersebar di hampir seluruh wilayah di DIY. Mari kita bersama-sama mendukung keberadaan perpustakaan itu dengan menjadikan perpustakaan sebagai wadah untuk belajar semua kalangan. Salah satunya adalah Geraha Tama Pustaka. Geraha Tama Pustaka menawarkan fasilitas yang sangat lengkap dan pelayanan yang ramah, dilengkapi dari koleksi umum hingga koleksi khusus disabilitas, ruangan baca yang nyaman, dan tempatnya yang sejuk dan asri. Selain itu, ada ruangan teater dan ruangan bioskop 6 dimensi. Untuk pelajar, cukup dikenai 10.000 saja. Ada juga taman bermain anak, permainan tradisional lengkap dengan penjelasannya, ruang mendongeng, dan ruangan yang sangat memfasilitasi untuk anak-anak. Ada juga mobil perpustakaan keliling yang sudah siap berangkat. Lalu, apalagi alasan untuk tidak berkunjung ke perpustakaan? Mari kita dengar beberapa pendapat Gen Z. Saya tidak sering berkunjung ke perpustakaan. Tidak pernah. Enggak. Tidak. Dikarenakan keterbatasan waktu antara jam sekolah dan organisasi. Saya lebih sering belajar atau mencari informasi tentang apapun itu melalui gadget saya. Dari rumah. Lebih tertarik belajar di rumah atau kamar, dan selain itu keberadaan perpustakaan yang cukup jauh dari rumah saya yang sulit dijangkau. Karena saya belum cukup tertarik untuk sering berkunjung ke perpustakaan. Itu dia suara dari beberapa Gen Z. Ternyata mereka enggan berkunjung ke perpustakaan dengan berbagai alasan. Padahal perpustakaan di kota Yogyakarta sudah sangat lengkap fasilitasnya. Selain itu, perpustakaan bukan hanya ruang sebagai menambah wawasan baru, tetapi juga tempat untuk belajar, bermain, dan berdiskusi. Dengan jawaban wawancara dari sebagian teman-teman saya, yang mayoritas sebagian besar mengatakan tidak, menyatakan bahwa Gen Z kurang minat kepada literasi dan kurangnya pengetahuan tentang perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta. Maka dari itu, harus sering diadakan sosialisasi mengenai perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta agar pelajar tertarik untuk mengunjungi perpustakaan dan juga bisa diadakannya wajib kunjung perpustakaan. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta harus kembali melanjutkan program kepenulisan Jelita, Jejak Literasi Kota Yogyakarta, dan juga Melisa, Merajut Literasi Kota Yogyakarta sebagai wadah untuk berkembangnya para pelajar di bidang literasi. Karena saya juga merupakan pelajar yang ikut andil dalam kedua kegiatan tersebut. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai kunjungan wajib setiap minggunya. Jangan hanya ke kafe atau ke tempat hiburan lainnya. Tidak ada yang salah dengan bersantai, akan tetapi lebih baik jika kita bersantai dengan menambah wawasan baru dan pengetahuan baru di perpustakaan. Jangan terjebak di zona nyaman yang tidak produktif. Gen Z adalah generasi yang mampu lebih cerdas dan mampu lebih rajin. Mari kita ubah stigma orang-orang bahwa Gen Z tidak peduli literasi menjadi generasi yang paling peduli dengan literasi. Kita bisa menjadi generasi yang membawa perubahan dengan literasi. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk bangsa ini. Mari ciptakan Indonesia emas dengan literasi. Salam literasi dan sampai jumpa.